Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang forecasting metode moving average pada pada mata kuliah metode kuantitatif. Di sini saya Raisa Sumaya Rahma. Saya Fahrunisa Nurlaila. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah peramalan metode moving average telah digunakan selama berabad-abad untuk meramalkan berbagai fenomena, termasuk harga saham, tingkat permintaan, dan kondisi cuaca. Asal-usul metode ini tidak diketahui secara pasti, namun beberapa teori mengemukakan. Yang pertama, peradaban kuno. Ada bukti bahwa pedagang di Mesir kuno menggunakan metode rata-rata untuk melacak harga gandum dan komoditas lainnya. Para astronom di Yunani kuno menggunakan metode rata-rata untuk melacak pergerakan bintang dan planet. Yang kedua, abad pertengahan. Pedagang di Eropa menggunakan metode rata-rata untuk melacak harga barang dan jasa. Ilmuwan menggunakan metode rata-rata untuk menganalisis data ilmiah. Yang ketiga, revolusi industri. Dengan munculnya revolusi industri, metode rata-rata mulai digunakan untuk melacak produksi dan konsumsi barang. Ekonom menggunakan metode rata-rata untuk menganalisis data ekonomi. Yang keempat yaitu ada abad ke-20. Pada abad ke-20, metode MA mulai digunakan dalam analisis keuangan dan peramalan pasar saham. Metode ini dikembangkan lebih lanjut dengan munculnya statistik dan komputer. Yang terakhir yaitu abad ke-21. Saat ini, metode moving average masih banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, keuangan, dan ilmu pengetahuan. Metode moving average telah berkembang dengan munculnya berbagai varian, seperti weighted moving average dan exponential moving average. Selanjutnya di sini kita ada tokoh-tokoh penting. Yang pertama ada John Herschel dari tahun 1792 sampai 1871. Matematika,wan dan astronom Inggris yang mengembangkan metode rata-rata bergerak untuk melacak pergerakan bintang. Yang kedua kita ada Henry Ludwig South tahun 1802 sampai 1883. Astronom Amerika yang menggunakan metode rata-rata bergerak untuk melacak suhu udara. Yang ketiga ada Robert G. Brown dari tahun 1826 sampai 1905. Ahli statistik Skotlandia yang mengembangkan metode rata-rata bergerak untuk menganalisis keuangan. Dan yang terakhir ada Alfred Coles dari tahun 1891 sampai 1958. Ekonom Amerika yang menggunakan metode rata-rata bergerak untuk menganalisis pasar saham. Di sini ada definisi moving average. Penting untuk memilih metode peramalan yang tepat berdasarkan pertimbangan data dan kebutuhan peramalan. Metode moving average atau metode rata-rata tertimbang adalah salah satu metode peramalan yang paling sederhana dan umum digunakan. Metode ini menggunakan nilai rata-rata dan data historis untuk memprediksi nilai masa depan. Dalam metode ini diperlukan adanya koefisien penimbang dan digunakan apabila terjadi tren pada pola data masa lalu. Selanjutnya di sini ada fungsi utama metode moving average. Yang pertama itu ada memprediksi nilai masa depan. Moving average menggunakan rata-rata data historis untuk memprediksi nilai masa depan. Hal ini dapat membantu bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang produksi, persediaan, harga, dan pemasaran. Yang kedua ada mengidentifikasi tren. Moving average dapat membantu mengidentifikasi tren dalam data historis. Tren ini dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana nilai masa depan akan berubah. Dan terakhir itu kita ada memuluskan data. Moving average dapat membantu memuluskan data historis dengan menghilangkan fluktuasi acak. Hal ini dapat membantu untuk melihat tren yang lebih jelas dan membuat peramalan yang lebih akurat. Kelebihan dari metode moving average sendiri yaitu yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, tidak memerlukan banyak data historis. Yang ketiga, mampu menangkap tren jangka pendek. Yang keempat, yaitu yang terakhir, dapat digunakan untuk berbagai jenis data. Selanjutnya, selain ada kekurangan, pasti ada selain ada kelebihan, kita ada kekurangan untuk metode moving average. Yang pertama, tidak dapat menangkap
jangka panjang dengan baik. Yang kedua, sensitif terhadap outlier atau nilai yang data yang tidak normal. Yang ketiga, membutuhkan pemilihan nilai N atau A yang tepat. Selain itu, metode average dapat digunakan untuk berbagai macam peramalan, seperti yang pertama, permintaan penjualan, yang kedua, persediaan barang, yang ketiga, harga saham, dan yang terakhir, permintaan layanan. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Untuk contoh soalnya bisa langsung kita alihkan ke aplikasi QM. Di sini untuk contoh soalnya yang pertama bisa dilihat itu sebuah perusahaan bernama PT Jaya Abadi mencatat data penjualan selama 1 tahun seperti pada tabel di samping. Dari data di samping, hitunglah forecasting dengan metode average 3 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-13. Selanjutnya kita alihkan ke aplikasi POM QM ini. Yang pertama kita ditampilkan seperti ini, lalu kita beralih ke bagian modul, lalu kita cari di bagian forecasting. Selanjutnya kita pilih di new, di file di bagian new, lalu kita pilih yang time series analysis. Untuk title-nya bisa ditulis di sini contoh soal 1 ya. Contoh. Untuk number of past periods-nya itu kita tulis 12 karena ada 12 bulan. Lalu untuk di bagian row names-nya kita pilih untuk di bulan Januari, Februari, March. Lalu untuk dimulai pada dari bulan Januari. Kita klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita tulis untuk bagian bulan. Lalu di sini bagian penjualan atau unit. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk penjualan kita tulis manual. Untuk pertama di sini ada 170, yang kedua ada 215, yang ketiga 180, lalu 170, 175, 200, 190, 190, lalu 200, 210, 215, dan yang terakhir 220. Setelah itu kita pilih ke metodenya itu yang metode moving average. Ini klik. Dan untuk periods to average-nya kita ganti angka ketiga. Setelah udah semuanya dirubah, kita klik di bagian solve. Seperti ini. Ini contoh, ini hasil dari tabel hasil untuk forecasting results-nya. Selanjutnya, kalau ingin lihat hasil dalam bentuk grafik, bisa juga di bagian solutions, lalu di angka 5 pilih graph. Kurang lebih seperti ini untuk grafiknya. Gitu. Dan juga untuk, jadi kesimpulannya, untuk contoh nomor 1 ini, dari tabel dan grafik yang sudah dikerjakan, menunjukkan bahwa dengan moving average, jumlah penjualan PT Jaya Abadi pada periode bulan ke-13 adalah 215 unit. Bisa dilihat di sini di next periodnya 215. Untuk kesimpulannya, jadi dari tabel dan grafik yang sudah dikerjakan menunjukkan bahwa dengan moving average, jumlah penjualan pada PT Jaya Abadi pada periode bulan ke-13 adalah 215 unit. Di sini untuk contoh soal nomor 2-nya yaitu PT Wisma Sentosa mempunyai data penjualan perusahaan seperti tabel di atas. Dari data di atas, hitunglah forecasting dengan metode average berapa perkiraan penjualan pada bulan selanjutnya.
Di sini kita buka aplikasi QM-nya dan pencet title-nya yaitu contoh kedua. Pada number of past period isikan 5. Kemudian klik OK dengan isi klik OK. Nah, selanjutnya klik data-data yang ada. Yaitu bulan Januari 150, bulan Februari 140, bulan Maret 145, April 135, dan bulan Mei 130. Selanjutnya, pada metode kita pilih metode moving average. Selanjutnya, kita klik solve. Nah, di sini sudah terlihat hasil yang ada. Kalau untuk melihat grafiknya, kita bisa pilih yang ke nomor 5. Nah, solution dan nomor 5. Di sini ada grafiknya. Dengan begitu, kesimpulan yang bisa diambil yaitu dari tabel dan grafik yang sudah dikerjakan menunjukkan bahwa dengan metode moving average jumlah. Nah, di sini ada kesimpulan yaitu dari tabel dan grafik yang sudah dikerjakan menunjukkan bahwa dengan metode moving average jumlah penjualan PT Wisma Sentosa pada periode bulan selanjutnya atau bulan selanjutnya yaitu bulan Mei adalah 132,5 unit. Oke, sekian penjelasan dari kami yaitu tentang forecasting dengan metode moving average. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.